tahukah Anda? Pada abad ke-17, Tanah Betawi menjadi saksi peran sentral pedagang muslim dan ulama dalam penyebaran Islam. Syekh Abdul Muhyi muncul sebagai tokoh ulama terkemuka, memegang peran penting dalam mengajar agama Islam dan membimbing perkembangan spiritual masyarakat setempat. Masjid Luar Batam dan Masjid Kebon Jeruk sebagai pusat kegiatan keagamaan menjadi tempat penting di mana Syekh Abdul Muhyi dan ulama lainnya memberikan petunjuk agama kepada warga dalam atmosfer yang syarat nilai keagamaan. Masjid-masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran agama Islam yang memainkan peran kunci dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat Betawi. Syekh Abdul Muhyi dengan kefasihannya dalam mengajar tidak hanya menyampaikan aspek ritual agama, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selama periode kolonial Belanda di Tanah Betawi, ulama-ulama seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Haji Wahab Hasbullah menjadi pahlawan yang memainkan peran signifikan dalam mempertahankan identitas Islam di tengah tekanan kolonial. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, seorang ulama terkemuka, tidak hanya memimpin upaya pendidikan Islam, tetapi juga berperan dalam melawan penindasan kolonial melalui sistem pendidikan yang dibangunnya. Ia memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mempertahankan nilai-nilai keagamaan mereka. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga terlibat aktif dalam mempertahankan hak-hak masyarakat Muslim Betawi. Sebagai pemimpin spiritual, ia tidak hanya memberikan panduan keagamaan, tetapi juga mengorganisir masyarakat untuk bersatu dan melawan penindasan kolonial yang seringkali mencoba membatasi kebebasan beragama. Kedua ulama ini, melalui upaya pendidikan dan advokasi, tidak hanya membantu memperkokoh iman masyarakat Betawi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan identitas keagamaan di tengah tekanan kolonial yang keras. Dengan keberanian dan ketekunan mereka, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menjaga keberlanjutan spiritual dan kemerdekaan masyarakat Muslim Betawi. Setelah kemerdekaan Indonesia, tokoh ulama yang menonjol seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim memberikan kontribusi besar dalam membentuk kerangka pemikiran keagamaan di Tanah Betawi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama memainkan peran sentral dalam menyebarkan pemahaman Islam yang inklusif dan toleran. Pemikirannya membantu membangun kesadaran akan pentingnya harmoni antarumat beragama, termasuk di Tanah Betawi. Pendidikan Islam yang diusungnya melalui Nahdlatul Ulama juga memberikan dasar pendidikan keagamaan yang kuat bagi masyarakat. Sementara itu, Kiai Haji Wahid Hasyim, anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, meneruskan perjuangan ayahnya dalam mendukung pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Sebagai tokoh ulama dan politisi, ia berupaya membangun masyarakat yang religius dan berkeadilan. Masjid-masjid di Tanah Betawi tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan setelah kemerdekaan, dan peran ulama lokal dalam pengajaran agama terus berlanjut. Tradisi ini menciptakan suatu lingkungan di mana pendidikan agama dan spiritualitas terus ditekankan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Dengan kontribusi ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Tanah Betawi tidak hanya mempertahankan warisan keagamaan mereka, tetapi juga berkembang sebagai tempat di mana pemikiran keagamaan yang inklusif dan pendidikan keislaman yang kuat menjadi pondasi bagi kemajuan masyarakatnya. Keberagaman budaya Islam di Tanah Betawi tercermin dalam tradisi seni, musik, dan kuliner. Tokoh-tokoh seperti Habib Lutfi bin Yahya dan Ustadz Yusuf Mansur turut memainkan peran dalam memperkuat identitas Islam dan memberikan inspirasi bagi generasi penerus warisan kaya dan keberagaman budaya Islam di Tanah Betawi.
mencerminkan suatu cerita sejarah yang memadukan berbagai elemen, termasuk spiritualitas, ketahanan terhadap tekanan kolonial, dan perkembangan pesat pasca kemerdekaan. Satu, spiritualitas dan pendidikan agama. Melalui peran ulama terkemuka seperti Syekh Abdul Muhyi pada abad ke-17, spiritualitas Islam telah tertanam kuat di tanah Betawi. Upaya pendidikan agama oleh ulama seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Haji Wahab Hasbullah selama periode kolonial membentuk fondasi pendidikan keagamaan yang bertahan hingga kini. 2. Ketahanan terhadap tekanan kolonial. Ulama seperti Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dan Kiai Haji Wahab Hasbullah memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas Islam di tengah tekanan kolonial Belanda. Keberanian ulama dan masyarakat Muslim Betawi untuk mempertahankan hak-hak agama mereka menciptakan ketahanan budaya yang kuat. 3. Perkembangan pesat pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, tokoh ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim berkontribusi besar dalam membentuk pemikiran keagamaan dan membangun masyarakat yang religius di tanah Betawi. Tradisi pengajaran agama oleh ulama lokal dan peran masjid-masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan terus berlanjut, menciptakan suatu kontinuitas budaya keagamaan yang relevan. 4. Warisan kaya budaya Islam. Keberagaman budaya Islam tercermin dalam tradisi seni, musik, dan kuliner yang dijaga oleh tokoh-tokoh seperti Habib Lutfi bin Yahya dan Ustaz Yusuf Mansur. Pemeliharaan tradisi seni dan kuliner halal tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai Islam dalam aspek-aspek budaya. Dengan demikian, tanah Betawi memiliki suatu warisan sejarah yang unik, di mana spiritualitas, ketahanan terhadap tekanan kolonial, dan perkembangan pasca kemerdekaan menyatu dalam suatu narasi yang menciptakan keberagaman budaya Islam yang berlanjut dan terpelihara hingga hari ini.